Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ini yang jawab siapa ya? Tidak enggak. Sama Laura, Pak. Aduh. Tadi yang mereplay suara saya siapa ya? Saya sama Laura, Pak. Iya, Pak. Lauren, Pak. Ini bagus. Oke. Ada 23 mahasiswa yang sudah masuk ya. PPT-nya bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada, bisa, Pak. Bisa jelas apa enggak? Terlalu kecil atau terlalu besar? Cukup, Pak. Sudah, Pak. Hah? Halo? Cukup Kecil, Pak. Kecil. Solika itu sukanya yang kecil atau besar, Solika? Di Zoom aja, Pak. Oh, sukanya yang di Zoom. Kalau gini, gimana, Solika? Iya, Pak. Kelihatan nggak? Pak. Bagus, saya kelihatan. Tangerang, hujan nggak nih, bagus? Saya nggak di Tangerang, Pak. Saya lagi perjalanan pulang dari Solo, Pak. Oh, kamu di Solo. Enggak, kan di Brebes, Pak. Baru lagi pulang, Pak. Oh, perjalanan. Perjalanan pulang tadi jam 4, jam 5 kurang dari Solo. Sekarang kita sudah di Brebes. Naik apa ini? Naik mobil, Pak. Mobil sendiri, pribadi? Mobil pribadi, ya. Oh, Seattle ya? Iya, saya tahu. Oke, dan jangan lupa masuk kota Brebes ya, Gus, Gus. Itu kampung ibu saya, Pak. Tapi kali ini cuma lewat, soalnya ayah mau kerja di Cikarang. Beli bawang dulu. Brebes kan terkenal dengan bawangnya. Oke, kita lanjut materi terakhir kita. Ya, ini membahas tentang chapter terakhir, kesimpulan. Ya. Dan saya kira semuanya tidak ada masalah kalau sudah membuat kesimpulan. Buat apa itu? Tiap hari bikin kesimpulan kan, karena banyaknya tugas selama kuliah ya. Sabrina Galung Kusuma Ningrum. Iya, Pak. Nggak ada masalah ya kalau membuat kesimpulan. Udah seneng pokoknya kalau udah masuk ke sini ya. Iya, tapi gimana, Pak, cara yang benarnya? Loh, kamu tiap hari bikin tugas kok. Sabrina dapat pembimbing magang siapa ini? Dan magang di mana? Saya magangnya di Erlangga, tapi belum dapet nih, Pak, dosen pembimbingnya siapa. Erlangga itu buku itu ya? Iya, Semarang atau Solo? Solo. Solo. Di mana? Yang di Jajar itu loh, Pak. Oh iya. Deketnya La Taverna.
Iya gitu. Tahu ya. Ini belum di ini ya, belum di plotting dosen pembimbingnya belum ya? Belum nih Pak, kemarin saya tanya, tapi katanya Bu Yeni baru masuk draft list gitu loh Pak. Tapi belum dikasih tahu siapa itu dosen pembimbingnya. Ya ini Bu Yeni sakit kalau nggak salah. Oh, Ini satu kelas semuanya sudah dapat tempat magang ya? Sudah semua berarti ya. Oke. Juga sudah dapat? Saya masih menunggu konfirmasi Pak. Soal Oke, saya. bagus tunggu. Gimana Bagus? Oh, Rencananya di Konimek Pak, tapi nunggu konfirmasi dulu Pak, bisa atau enggak? Konimek Solo? Iya, Konimek Solo. Oke. Ini berarti bulan Januari, Februari, Maret, Magang ya? Berapa bulan magangnya? 3 atau sudah 6? 3 Pak. Ya, belum masuk 1 semester ya? Paling kebijakannya 1 semester. Apa Pak? Paling kebijakannya 1 semester. Katanya kalau bisa 3 bulan gitu. Kalau bisa 6 bulan. Oh, lama banget. Enggak, 6 bulan itu tidak lama dibandingkan 7 bulan. Nah, kalau 6 bulan kan gimana Pak? Kenapa, Solika? Ya, halo Solika, bagaimana? Kalau 6 bulan kan gimana? Apa ya? Suaranya putus-putus kan? Kalau 6 bulan, kenapa? Halo Sol, Solika. Ya Pak, ya ditulis aja ini Pak. Kalau 6 bulan kenapa? Kamu rumahnya di mana ya, Dok? Sinyalnya ada. Atau inet saya yang bermasalah. Kalau 6 bulan ngerjain TA-nya kapan? Ya terserah mahasiswa. Mau dikerjakan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi boleh? Ya. Ini Salika itu pertanyaannya bagus ini. Kalau 6 bulan ngerjain TA-nya kapan? Ini tapi tulisannya Miftahul Janah. Ini pertanyaan bagus ya. Dan itu terserah ya. Sudah mau ngerjain 1 tahun lagi, 2 tahun lagi boleh. Ya kan ini Pak maksudnya apa? Kalau gitu kan 6 semester ya, terus kalau maganya di semester ya ntar TA-nya gimana Pak? Soalnya over time gitu loh. Oh ya, nggak apa-apa. 6 semester lebih 1 bulan kan boleh ya. Nggak apa-apa toh. Jadi ngerjain TA-nya, ini rancangannya ya, ngerjain TA-nya itu sambil magang. Dan memang seharusnya seperti itu ya kalau magang ya. Jangan menunggu magang selesai baru ngerjain TA. Jadi saudara pagi sampai sore umpamanya. Kalau tempat magang saudara mensyaratkan seperti karyawan yang bekerja dari pagi sampai sore, ya saudara pagi sampai sore magang sambil observasi, survei, cari data. Dan nanti malamnya sudah susun. Nah, PA-nya dikerjakan. Terus proses pembimbingan. Sekarang
ini saudara dibantu oleh situasi pandemi ya. Artinya mau tidak mau semua dosen itu harus menerima bimbingan online. Kalau dulu tidak semua dosen bisa maksudnya mau menerima online bimbingannya. Ada yang mensyaratkan harus ketemu face to face di kampus dan sebagainya. Tapi sekarang dipaksa semua dosen harus online. Berarti dosen pembimbingnya juga dipaksa buat kayak responsif gitu ya Pak. Jadi lebih aktif buat membimbing gitu. Kan kadang ada toh Pak yang kayak misal mahasiswanya udah semangat banget nih, tapi dosennya tuh kayak nanti-nanti gitu. Ya, selama pandemi ini akhirnya semua dosen dipaksa untuk melayani bimbingan dalam bentuk online. Mau tidak mau akhirnya seperti itu ya. Cuma saya juga tidak tahu apakah dosen-dosen yang lain itu ya. Hari ini gimana kok? Ya, Solika gimana? Saya tidak bisa mendengar jelas. Halo Solika, Solika bisa dengar saya? Ini kok suaranya Solika nggak jelas ya? Saya terima putus-putus. Tuh Jana sudah bilang Sol putus. Apa yang putus nih? Jana? Suaranya, oh ya, sambung sama bagus. Jadi siapa ya? Si Sabrina ya? Ya. Memang akhirnya dipaksa ya. Tapi saya tidak tahu apakah rekan dosen yang lain itu menetapkan jadwal bimbingan secara online. Hanya bisa menerima bimbingan hari Senin jam 12 malam sampai jam 2 malam, atau bagaimana saya tidak tahu. Itu masalah kebijakan masing-masing dosen ya. Tetapi dari form terakhir yang dikirim ke semua dosen juga ada pilihan form online ya. Dosen harus mengisi melaksanakan bimbingan secara online atau tidak. Kalau tidak kenapa? Terus kemudian menetapkan waktu hari bimbingan dan jamnya tidak. Kalau tidak kenapa dan sebagainya. Jadi dosen-dosen juga dipantau oleh prodi ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau menurut pengalaman saya, bimbing mahasiswa TA yang magang kemudian mengerjakan TA, memang paling pas pengerjaan TA itu ketika masih magang. Jadi ketika dapat topik segera didiskusikan, ketemu problemnya diskusikan, nanti ada kendala apa, tiba-tiba mau ganti topik masih ada waktu karena sudah masih magang ya. Jadi nanti kalau dosennya mensyaratkan, oh ini datanya harus dicari bagian ini datanya harus primer, sudah masih punya waktu karena masih magang. Akan berbeda ketika sudah mengerjakan TA-nya setelah magang, ketika saudara disyaratkan untuk mencari data primer atau data sekunder, sudah harus kembali lagi ke perusahaan dan sebagainya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Solika, halo, Solika Kusuma. Solika Kusuma bisa mendengar? Oke, baru panjat genting. Oke, baru naik ya. Sinyalnya bengek. Kasih ini loh, obat asma atau apa gitu ya, lancar. Atau naik genting aja, naik atap gitu ya, biasanya lebih jelas. Halo Sabrina, tadi kayaknya bertanya ya Sabrina.
Iya, Sabrina Pak. Galuh ada 2 ya? Iya Pak, ini saya pakai HP, soalnya apa lagi nggak di Oke. kamar. Lagi di mana? Lapangan, main bola. Sakit perut Oh, sakit Pak. perut. Ya, diselesaikan dulu hajatnya. Yang lain? Ya, tidak ada yang ditanyakan. Kalau perpanjangan tadi bayar UKT lagi nggak sih Pak? Takut sana. Sepertinya bayar ya. Kalau namanya perpanjangan tetap bayar. Cuma saya tidak tahu pasti apakah 50% atau 100% ya. Mana ada beberapa mahasiswa yang bukan perpanjangan tapi mengerjakan skripsinya masuk ke semester berikutnya, tapi hanya tinggal ujian ya. Artinya hanya 1 bulan atau 2 bulan semester baru. Akhirnya dapat pengembalian UKT. Nah, supaya enggak perpanjangan studi, ya saudara magang sambil ngerjain ya. Ya capek sedikit, enggak apa-apa lah. Jadi setelah itu selesai magang, selesai TA-nya, ujian, langsung ke KUA. Ya, Miftah Jana, bisa mendengar? Pak, ada nggak kalau pas magang sembari cari datanya dengan sebagusnya ke startupnya gitu? Pak, ada nggak kalau pas magang? Maksudnya ada nggak itu gimana? Boleh nggak itu ya atau apa? Ya, jadi mahasiswa bimbingan saya yang magang itu juga bisa gitu kan? Iya Pak, boleh enggak gitu loh maksudnya kan itu di perusahaan maksudnya tuh boleh enggak atau kita hanya melihat saja gitu Pak. Ya, pengalaman bimbingan saya karena dari data wawancara dengan supervisornya dirasa belum cukup, kemudian akhirnya minta izin ke supervisor untuk mendistribusikan kuesioner ke karyawan dan boleh. Oh iya Pak, baik. Yang penting Jadi ada izin. oh iya. Nanti kalau magang di tempat magang juga ada ini pembimbing dari perusahaan. Jadi pembimbingnya ada 2, dosen pembimbing, BESDIM, sama pembimbing dari perusahaan. Nah, kalau ada hal-hal tertentu sudah bisa konsultasikan dengan pembimbing yang ada di perusahaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya. Tapi suaranya yang jelas, oke, sudah jelas. Sepertinya belum bisa karena syarat ujian TA itu teori magang selesai. Jadi yang bisa saudara lakukan ketika magang 6 bulan, di bulan keempat TA saudara sudah selesai, ya sudah persiapkan untuk ujian TA, berkas-berkas disiapkan, kemudian nanti lobby, kalau bisa lobby prodi ya, minta izin untuk daftar ujian dulu. Nah, nanti baru mungkin biasanya ujiannya akan muncul di akhir semester. Jadi ya, prodi pasti akan mengusahakan sudah bisa maju ujian tidak sampai semester berikutnya dengan syarat berkas komplit ya. Ya. Juga mau magang di mana juga? Rumahnya mana juga? Jogja. Rumahnya mana? Jogja atau Solo atau Jakarta ya?
Ini posisi di Jakarta. Jadi saya mau tanya ini ya, di grup ini ada yang punya pengalaman beli sesuatu di marketplace itu, ada enggak ya? Saya Pak, kenapa Pak? Kita cool ya. Saya juga. Oke. Sebenarnya juga utuh. Itu kalau barangnya kita terima tapi tidak sesuai spesifikasi, apa yang dilakukan? Retur Pak. Return aja Pak. Oke, Dibalik. kembalikan. Ya, oke, berarti masuk ke situs marketplace-nya ya, supaya uangnya tidak dikirim ke seller ya. Bilang ke sellernya aja Pak, bisa di Shopee kan Pak? Bukan, saya itu mau tanya prosedurnya. Karena kalau kita terima dan sebagainya, kita tidak beritahu marketplace-nya, maka uangnya akan ditransfer ke seller kan? Nggak paham aku kalau yang itu. Coba yang lain ada yang paham silahkan berkomentar. Maksud saya begini, kalau seller itu ada indikasi mau tipu-tipu, itu marketplace-nya kan bisa menutup peluang itu loh dengan kita beritahu bahwa barang tidak sesuai spesifikasi sehingga uang ditahan sama marketplace-nya. Ada yang tahu nggak ini? Ya, kadang seperti itu. Tapi kadang kalau kita dikonfirm, tapi kita tidak menekan itu, biasanya langsung dikirim ke seller ya. Tuh, nunggu berhari. Itu nanti berarti kita memberitahu admin marketplace-nya. Terus ada yang punya pengalaman itu enggak? Prosedur berikutnya apa yang terjadi? Terus kalau memang sudah itu barang dikembaliin ini ke seller kan? Iya Pak. Oh gitu, oke. Ini umpama barang dikembaliin, tapi memang seller tidak punya produk yang spesifikasinya itu. Itu apa yang akan terjadi itu? Oke, ya. Maka tadi saya tanya Jogja di Jogja enggak? Dan ini kan saya chat dengan seller di marketplace itu ya. Dia orang Jogja. Saya ajak COD enggak mau, maunya barang dikirim. Mahal Pak, barangnya Pak. Sampai mau COD sampai Jogja. Mahal atau tidak itu tergantung ya. Tapi angkanya mendekati 10-an juta. Wow. Wow, ya sekali Pak. Kenapa? Oh, bukan. Ini orangnya bilang maunya ini online, tidak mau offline. Saya bilang, saya orang Jogja juga ini, tak samperin ke rumah nggak apa-apa. Tapi dia tidak mau. Nanti kalau barangnya dibalikin, duitnya nggak dibalikin loh Pak. Hati-hati Pak. Makanya saya tanya, ada punya pengalaman pakai marketplace, tapi produknya tidak sesuai spesifikasi. Mending dijual lagi aja Pak. Kenapa? Dijual lagi. Apanya? Barangnya itu loh. Belum mau dipakai sendiri kok dijual lagi. Ya maunya lewat transfer langsung atau melalui Tokopedia. Makanya saya tanya, nanti kalau tidak sesuai spesifikasi dan sebagainya, nanti uangnya bisa balik nggak ini?
punya pengalaman apa sedikit ketipu enggak ada ya sini ya. Kemudian enggak ada yang ketipu. Paling Miftahul ini ketipu mystery box ya. Ingin dapat iPhone, dapatnya apa? Enggak Pak, enggak pernah ikut kayak gitu Pak aku Pak. Enggak pernah ya? Enggak percaya Pak. Enggak percaya ya? Mystery box dapatnya buku tulis ya. Itu tak pikir-pikir anu ya, judi ya, mystery box itu ya. Enggak dosa itu kayaknya. Iya Pak, kan menebak-nebak kayak Iya. judi. Membeli sesuatu yang tidak jelas. Bagus, sudah perjalanan sampai mana nih? Habis Brebes itu mana ya? Brebes. Pekalongan udah masuk ya? Habis udah lewat Pak. Udah Habis lewat. Brebes dari Solo itu ke Cirebon Pak. Oh, ini masuk Cirebon. Belum Pak, tadi istirahat dulu Pak, isi bensin sama ya kamar mandi dulu buat Sarapan. istirahat sekali isi bensin dulu. Sarapan dok. Belum, bagus. sarapannya juga belum. Dan lupa cara tanya udang jahe sama tape. Siap Pak. Biasanya berapa jam tuh? Lah, Pak. Biasanya kalau lancar gini 6 sampai 7 jam ya Pak. 6 sampai 7 jam Pak kurang lebih. Kecepatan berapa itu rata-rata? 100 sampai 120-an lah rata-rata. Drivernya ya Pak, bagus atau siapa? Saya sama ayah saya Pak. Oke. Saya kalau posisi di tol itu paling tidak nyaman karena tidak bisa lihat kanan kiri. Bener sih, harus fokus depan terus. Iya, capek lama-lama ya. Makanya harus pakai apa? Masuk rest area. Oke. Hati-hati di jalan, bagus. Baik Pak, terima kasih Pak. Jangan sampai capek. Siap Pak. Oke, kita masuk materi ya. Ini sesi akhir, ini sesi pertemuan 15. Tinggal nanti minggu depan saudara mengumpulkan tugas akhir sama tes ya. Au! Kita apa? Injak paku atau injak duit? Cepet banget Pak, padahal baru kemarin ngerjain yang tugas yang ke pertemuan ke berapa 12 itu. Cepet ya. Udah ngumpulin lagi, hahaha, cepat sekali. Nah, mau dikumpulin kapan? Fleksibel aja. Karena Januari. Pas oh jangan Januari, saya nanti nganterin nilainya terlambat ya. Lah kapan? Kapan ya Pak? Akhir tahun aja Pak. Ya nanti didiskusikan terus di hasil diskusinya dikirim di grup ya. Iya Pak. Iya Pak. Tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai masuk Natal dan setelahnya ya. Jadi sebelum Natal lah. Berarti 23 ya? Ya nanti didiskusikan. Ya, siapa? Mana yang sudah siap gitu. Ya. Kita jangan mepet-mepet Pak, kasihan mahasiswanya Pak. Loh, biasanya mahasiswi itu suka loh kalau dipepet-pepet. Nilainya Pak. Nilainya jangan mepet-mepet. Maksudnya gimana? Mepet A gitu atau Pak, mepet B? nilainya harus A semua ya Pak. Iyalah, haruslah. Pak. Nanti tak tanya ke Kaprodi ya. Apa ada kebijakan nilai harus A semua gitu ya? Membuat Pak senang itu mendapat pahala Pak. Benar. Makanya tak tanya Kaprodinya. Kalau ada kebijakan itu saya juga senang. Nggak usah saya koreksi, tinggal saya tulis A semua kan. Sama-sama enak kan? Mahasiswanya senang. Biar berkembang Pak. Kerjanya juga tidak kerja keras. Oke. Kalau saudara ngikuti guidance panduan selama kita kuliah kita diskusikan, ya kemudian dapat A 80% lah ya. Cara nulis dan sebagainya dan ikuti panduan berarti sudah beres.
Oke, dalam poin dalam kesimpulan chapter keempat, ini MB atau MB ya? MB ya? Bisnis Pak, B. MB. Sampai bab 4. Oke. Dalam bab 4 itu di situ bab 4 itu kesimpulan dan syarat. Poin utama untuk kesimpulan adalah satu, jabarkan hasil temuan utama secara ringkas. Temuan utama ya. Jangan bertele-tele di dalam kesimpulan. Jadi saudara bisa membuat model kesimpulan yang dalam bentuk bukan angka 1, 2, 3, dalam bentuk paragraf boleh. Dan menurut saya itu lebih enak. Ya. Tetapi agak sulit. Saudara membuat satu kesimpulan dalam 1 atau 2 paragraf ini agak sulit ya. Atau yang kedua, ini yang sering dipakai oleh mahasiswa adalah kesimpulan itu dalam bentuk poin, tapi poinnya itu dalam bentuk jawaban atas pertanyaan penelitian di chapter 1 bab perumusan masalah. Kita sudah bahas itu ya, latar belakang perumusan masalah. Di perumusan masalah ada problem statement, kemudian muncul pertanyaan penelitian. Turunan dari problem statement pertanyaan penelitian. Nah, di kesimpulan paling gampang itu adalah menjawab pertanyaan penelitian yang sudah saudara buat di chapter 1. Ini H itu maksudnya CH ya, C-nya hilang. Lihat CH1, lihat chapter 1, subbab perumusan masalah. Sampai sini ada pertanyaan. Ketuanya mau bertanya. Belum, Pak. Ini kesimpulan ya. Kemudian yang harus saudara perhatikan waktu membuat kesimpulan, tidak lagi saudara merefer angka-angka, merefer analisis statistik. Jangan ya. Sudah hanya menyampaikan temuan utamanya ini. Atau sudah cukup menjawab pertanyaan penelitian, research questions yang sudah bikin di chapter 1 subbab perumusan masalah. Jangan lagi memunculkan angka-angka. Misal ya, hasil studi menunjukkan bahwa 90% konsumen PT ini nyatakan puas. Jangan. Kesimpulan jangan ada angka lagi. Sudah cukup mengatakan bahwa hampir semua konsumen perusahaan ini puas akan produk perusahaan. Seperti itu ya. Dan juga jangan mendetailkan dalam bentuk detail ya. Saudara ada yang membuat kesimpulan ya, 80% konsumen puas. Di antara 80% itu ternyata 45% wanitanya menyatakan bahwa produknya memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sementara 50% dari responden yang merupakan pria menyatakan produknya sesuai dengan harganya. Jangan. Ini adalah kesimpulan, bukan pembahasan. Saya mau ditanyakan, Tolika Kusuma, contoh penulisannya apa? Oke, nanti ada ya. Oke. Kemudian saran. Jabarkan hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan terkait problem yang dibahas. Ingat, hanya terkait problem yang dibahas. Jangan memberikan saran melebihi porsi yang saudara analisis. Ya. Poin utamanya adalah hal yang logis untuk dilakukan perusahaan. Saran-saran saudara itu logik, masuk akal untuk dilakukan perusahaan. Harus ada kaitan dengan yang dibahas tadi ya. Jadi misal nih, saudara sudah membahas tentang, sudah mau menganalisis seberapa besar sih konsumen produk dari perusahaan ini menyatakan puas. Tapi kemudian di saran sudah menyatakan bahwa memberitahu ke perusahaan bahwa perusahaan lebih baik
melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang sebidang untuk lebih meningkatkan riset and development-nya. Ini terlalu jauh dari topik tentang persepsi kepuasan konsumennya. Ya. Poin utamanya hanya ini yang penting juga, bahwa syarat yang saudara sampaikan di tugas akhir saudara ini logis untuk dilakukan perusahaan. Ya. Misal ini saudara magang di percetakan, sudah menemukan hal-hal bahwa selama magang lihat beberapa kali produknya rusak, hasil cetaknya tidak maksimal, sehingga harus dilakukan cetak ulang. Kemudian sudah menyarankan bahwa perusahaan lebih baik mengganti seluruh mesin-mesinnya dengan mesin-mesin terbaru. Ini tidak logik dilakukan bagi perusahaan itu, karena biayanya sangat besar kan. Karena tempat magangnya itu masuk kategori perusahaan menengah ke bawah dan perusahaan besar. Apakah salah caranya? Salahnya betul, dengan mengganti mesin pasti produk cacatnya akan berkurang banyak kan. Tapi ini tidak logis bagi perusahaan selevel perusahaan tersebut. Ganti mesin itu berarti butuh investasi hampir 1 miliar. Nangis dia nanti ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Bisa lanjut? Bisa Pak, lanjut contoh penulisannya. Oke. Pak Presiden nggak ada ya? Sibuk dalam bisnisnya. Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, ini bab 4 ya, ini kena MB ya, bab 4. Simpulan dan saran. Oke, perhatikan. Saya sarankan setiap saudara mengawali chapter bab itu ada introduction-nya, ya, minimal 2 kalimat lah. Ini bab 4, simpulan dan saran. Nah, di atas ini kita sebut sebagai introduction. Untuk memberitahu ke pembaca bahwa chapter ini mau bahas apa toh. Kalau saya baca chapter ini, kira-kira poinnya apa saja, gitu ya. Ini introduction-nya bunyinya seperti itu. Bagian ini menjelaskan hasil temuan penelitian. Sesi akhir bab ini juga menjelaskan saran yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ini memberi info ke pembaca bahwa chapter ini isinya tentang hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan kaitannya dengan studi ini. Dan pasti akan didahului dengan temuan utama dari risetnya. Jadi orang mau baca analisisnya kena panjang, mungkin dia agak kelamaan, dia bisa loncat ke chapter 4, dia langsung dapat kesimpulannya, poin utamanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti di chapter 1 juga sama ya, pendahuluan. Chapter 1, bab 1, pendahuluan. Bab pertama ini menjelaskan tentang konsep besar
studi ini, dan juga menjelaskan fenomena yang ditemukan di tempat magang yang menjadi trigger, menjadi pemicu perlunya dilakukan studi lebih lanjut. Seperti itu contohnya ya. Tapi sini ada yang mau ditanyakan tentang introduction setiap chapter. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Kesimpulan. Oke, ini kalimat pengantar ke poinnya. Berdasarkan pembahasan tentang kejahatan produk yang out of control pada PT Jaya Asri Garwindo dapat disimpulkan ini dalam bentuk poin-poin. Satu, pastikan ya minimal 2 kalimat ya. Karena kalau 1 kalimat itu secara akademik tidak masuk. Yang pertama, dia menjelaskan bahwa perusahaan itu sudah melakukan quality control. Namun, temuan dari studi ini menunjukkan bahwa proses itu belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Ternyata masih ada kasus kecacatan produk yang out of control. Yang nomor 2, menjelaskan kesimpulan yang berikutnya adalah dia menjelaskan faktor yang menyebabkan kecacatan di poin 1. Ini, 1, masalah mesin jahit. Ini semua yang ditulis di kesimpulan ini ada di bab 3, analisis dan pembahasan. Jadi ini sudah dibahas secara detail ya. Penyebab kecacatan satu mesin jahit itu sudah diuraikan dengan detail. Tapi di bab 4 ini sudah bikin poinnya. Mesin jahit itu ada apa? Poin utamanya ada apa? Ini disebutkan bahwa equipment mesin jahit, peralatan mesin jahit ini sudah tidak sesuai dengan spesifikasi kerja saat ini. Nah, itu faktor usia mesin jahit. Ini mesin jahit ya, salah ketik ini. Mesin jahit juga menyebabkan tidak optimal kinerjanya. Ya. Tapi ini di bab 3 sudah dijelaskan dengan detail. Mesin jahit yang sekarang dipakai mereknya ini ya, nomor serinya sekian, spesifikasinya sekian, terus kebutuhan saat ini. Nah, dia tinggal menyimpulkan bahwa mesin jahit yang dipakai itu spesifikasinya tidak kurang mendukung kerja atau kebutuhan saat ini. Kedua, di bab 3 juga sudah dijelaskan bahwa mesin jahit itu, pengadaan mesin jahit itu terakhir tahun sekian dan sekian, jadi sudah masa pemakaian sekian. Kalau hitungan secara ekonomis ini sebetulnya sudah tidak ekonomis lagi, tetapi masih bisa perpanjang masa ekonomisnya. Maka disebutkan faktor usia mesin jahit menyebabkan tidak optimal kinerjanya. Yang kedua, order menumpuk. Nah, ini di bab 3 juga sudah diuraikan ya. Datanya dalam 1 tahun itu biasanya bulan ini ordernya menumpuk, bagian bulan ini ada berkurang dan sebagainya. Ini semua detailnya ada di bab 3. Di sini tinggal menyebutkan poin utama saja. Ketika order menumpuk maka kecacatan typo lagi. Kecacatan produk meningkat. Ini disebabkan kenapa? Ini tekanan kerja yang dirasakan karyawan. Jadi ketika ordernya banyak, lebih order harian, tiba-tiba ordernya naik banyak gitu ya. Ini karena bekerja dalam under pressure, di bawah tekanan. Karena dia harus menyelesaikan dalam jangka sekian. Akhirnya apa? Dia bekerja secara terburu-buru. Karena dia kerja terburu-buru menyebabkan produk cacatnya menjadi lebih banyak. Poin yang ketiga, karyawan baru. Karyawan baru di bagian saving, walaupun sudah gratis 1 bulan, tetapi
karena faktor pengalamannya belum optimal, belum banyak, maka sering melakukan kesalahan. Ya. Kami sini ada pertanyaan. Ini kesimpulan. Ini adalah intisari dari bab 3 analisis dan pembahasan, yang di bab 3 mungkin analisis dan pembahasan sudah tulis sekitar 15 sampai 20 halaman, tapi kemudian saudara peras menjadi 1 halaman kesimpulan. Ada pertanyaan? Pak, tapi emang besok itu kalau misalnya kita ngasih kesimpulannya dalam bentuk poin-poin gini boleh toh Pak? Boleh. Apa Pak? Jadi ini yang dilakukan mahasiswa ini, dia membuat kesimpulan dengan pendekatan yang nomor 2 tadi, menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitiannya di chapter 1 di perumusan masalah ada problem statement, ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dia di chapter 1 itu ada 2. Apakah perusahaan sudah melakukan proses quality control dengan baik? Pertanyaan penelitian yang kedua, faktor apa yang menyebabkan munculnya kecacatan produk di PT Jaya Asri? Kenapa dia bisa menentukan kecacatan produk? Karena di latar belakang di atasnya itu dia sudah menjelaskan fenomena yang dia temukan di PT Jaya Asri ini. Fenomenanya ternyata produk cacatnya melebihi range toleransi penerimaan. Nah, dia muncul pertanyaan ini fenomenanya produk cacatnya banyak. Satu, yang dia ingin tahu, ini perusahaan sudah ada quality control belum toh, kok cacatnya banyak. Yang kedua, ini kok cacat banyak itu kenapa toh? Ini mahasiswanya ingin menjawab itu. Oke. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Sabrina mau bertanya? Ketuanya. Udah Pak. Laras Sehati mau bertanya. Laras Belum, Pak. Bapaknya penulis ya? Atau seorang penyair? Namanya Laras Sehati. Laras Sesanti, Pak. Bukan Sehati. Oh, Sesanti. Iya, Santi. Sesanti. Santi itu dari bahasa India ini. Kalau Miftahul Janah ini bapaknya Ustadz yang mesti. Iya Pak Haji Pak, bapak saya Pak. Iya, Ustadz namanya Miftahul Janah. Kalau di tempat saya Miftahul Janah itu nama masjid loh. Ya di Miftahul tempat Janah. juga. Dan saya kamu lahirnya di masjid itu ya? Kayaknya ya pas ya Pak, Kak, ibu saya lagi pengajian di masjid itu terus lahir gitu kayak. Lahir gitu ya. Oh. Berarti yang nolong ini ya, jamaah pengajian. Jadi ini Miftahul Janah ini lahir di masjid, maka bapaknya agak ini nggak usah repot-repot adzan sama iqomah, itu langsung petugas muadzinnya langsung adzan di situ sama iqomah, itu dibantu petugasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut ya. Bisa lanjut ya. Iya Pak. Apanya yang iya? Lanjut. Oke. Lanjut itu bukannya nama grup musik ya, trio lanjut.
video lanjut ya, tidak bermutu. Namanya yang nggak mutu ya. Kalau suaranya lumayan bagus. Saran. Beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi, nah, ini ada kata bahan pertimbangan ya. Namanya saran jangan memaksakan ya. Sudah tidak bisa nulis nih. Beberapa saran yang harus dilakukan oleh PT Jaya, kalau harus itu sudah memaksa. Ya. Hati-hati penggunaan bahasa ya. Yang jadikan bahan pertimbangan kali ini lebih benar-benar saran. Mungkin perusahaan bisa mempertimbangkan poin-poin yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau sudah tulis di sini, saran yang harus dilakukan oleh perusahaan, ini berarti sudah mendikte perusahaan. Satu, nih. Tadi problemnya apa toh? Mesin. Ya, sarannya harus kaitannya ke situ. Mesinnya harus diapain ini? Ini ya, dilakukan perawatan secara rutin. Dengan perawatan ini maka produk cacat diharapkan bisa berkurang dan juga umur ekonomis dari mesinnya itu akan menjadi lebih panjang. Ini logis ya. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan. Tidak perlu finansial yang banyak. Tapi kalau sudah tulis di sini ya, saran perusahaan lebih baik mengganti seluruh mesin jahitnya karena sudah out of date. Ini sarannya bagus, tapi bagi perusahaan ini mungkin tidak masuk jangkauannya, belum saatnya ya. Karena dia harus melakukan efisiensi di banyak hal. Nomor satu, nomor dua, ini hubungannya dengan tadi order menumpuk. Ya. Dua, ini scheduling, membuat penjadwalan order, ya. Manajemen waktu menjadi hal krusial dalam kasus seperti ini. Aplikasi CPM atau bot bisa diaplikasikan, ya. Sarannya meminta perusahaan untuk lebih rigid lagi kaitannya dengan manajemen waktu, hingga tidak ada overload pekerjaan karena pas ordernya naik. Ya. Karena perusahaan bisa melihat trennya. Data-data historis bisa ketahuan dalam bulan-bulan apa sih orderan akan banyak naik. Ini mulai manajemen waktu mulai diatur. Aplikasikan CPM, ini CPM yang jalur-jalur kritis itu ya. Apa yang harus bisa dikerjakan dulu, apa yang tidak boleh ditinggal dan sebagainya. Ini saran kaitannya dengan ini kesimpulan nomor B, order menumpuk 2B. Kemudian saran untuk karyawan baru, walaupun sudah melakukan pelatihan 1 bulan, tapi diharapkan untuk mereka dipisahkan dalam lini tersendiri, sehingga pemantauannya lebih mudah, dan juga karena masuk lini sendiri mereka akan bekerja agak berbeda ya pekerjaannya. Tujuannya akan memberi experience, pengalaman. Mendapatkan cukup pengalaman di dalam semua bagian saving. Jadi tidak langsung mereka jadi satu dan staf yang lama, tapi mereka masuk line terpisah karena harus masih masa bimbingan juga, mengerjakan banyak hal hingga dia paham betul bagian saving sampai detailnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Lanjut. Pak, Ya, sudah selesai. Pak, tapi besok kalau misalnya kita kerjain TA dikasih buku merah lagi nggak? Maksudnya, ya kan Pak, harusnya dapat Pak. Nanti tidak tahu loh, kamu tuh bilang buku merah itu saya nggak pernah dapat loh, dosen nggak pernah dikasih loh. Kan dulu kan Bapak yang bilang. Ya, aku udah tahu loh, sampai dosen saya tanya, buku merah apa ya, enggak tahu. Itu buku panduan ya.
Iya, buku panduan. Saya sudah pernah baca buku panduannya, buku merahnya. Kemudian tolong dicek itu buku panduan itu terbitan tahun berapa. Karena mungkin sudah ada ini ya, update aturan akademik yang terbaru ya. Tapi saya dapatnya dari angkatan 17 sih, Pak. Di buku panduan ada nggak tahun terbitnya? Biasanya ada buku ada cetak tahun berapa gitu. Tapi secara garis besar buku panduannya sudah betul. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang Kalau saya nggak yang tahu ya. kalau yang ini edisi ini ya, Pak ya. Ini tuh edisi pertama, cetakan pertama April 2012, cetakan kedua Agustus 2013, cetakan ketiga Juni 2014, cetakan keempat Juli 2015. Terakhir 2000. 2015. Ya. Mungkin ada apa ya, perbedaan sedikit-sedikit ya. Tapi secara garis besar masih bisa dipakai. Kalau ada perubahan paling sedikit ya. Misal kayak pembuatan tabel. Ya. Kalau tabel sekarang aturannya hanya ada 3 garis horizontal, tidak ada garis vertikal. Ya. Kemudian apa itu namanya, daftar pustaka. Kalau sekarang mulai disarankan kalau yang S1 mas 2 juga untuk membuat daftar pustaka pakai software Mendeley dan sebagainya. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau ada, materi kita cukup sampai di sini. Pak, saya mau bertanya sedikit boleh Pak? Banyak boleh, silahkan. Tapi ada beberapa yang bab sebelumnya itu enggak apa-apa Pak. Ya, apa? Itu kalau misalnya kita mau menulis daftar pustaka itu harus urut enggak Pak? Misalnya kan kita pastinya ngerjain bab awal dulu. Nah mungkin bab 1, bab 2 itu kan ada daftar pustakanya itu nanti kita urutin apa bisa boleh acak gitu Pak? Maksudnya acak itu gimana? Gini loh, kan setiap mungkin kita tulis cari referensi kan ada daftar pustakanya itu nanti kita urutin, maksudnya saya kan ngerjain misalnya bab 1 dulu, nah bab 1 dulu udah ada daftar pustakanya saya cantumin paling atas atau boleh misalnya terserah aja nggak ada aturannya gitu tuh Pak. Misal kalau daftar pustaka ya, ini berarti di setelah bab 4 ya. ya, Daftar pustaka itu nanti diurutin dari abjadnya. jadi dari apa yang kita dapat dulu gitu kan Pak? Bukan dari abjadnya. Apa? Maaf. Dari abjad. Ya. Abjad, huruf. Jadi yang paling atas itu pasti namanya umpama berawalan A, B, C, D, urutannya kayak gitu. Oh gitu. Jadi itu pengurutannya itu dari abjad bukan dari apa yang kita dapat dulu gitu ya Pak? Bukan, abjad. Nah kalau sudah pakai Mendeley itu software untuk membuat daftar pusaka ya, nanti dia otomatis sudah ngurutin sendiri. Oke Pak. Oke, dia otomatis juga sudah mengatur base-nya, ya, mengatur formatnya. Iya. Makanya dengan anak S1 itu sudah diwajibkan buat daftar pustaka pakai software Mendeley karena itu sangat membantu ya. Jadi sudah ngerjakan bab 1, sudah referensinya kan pasti nggak urut ini. Tapi dari Mendeley nanti dia otomatis. Ini sudah ngerjain bab 2, ada sumber pustaka lagi masuk Mendeley, dia langsung atur sendiri terus. Begitu sampai terakhir, daftar pustaka itu tidak usah diapa-apain lagi, dia sudah urut, sudah tertata semua.
Ya Pak, baik itu tadi udah cukup paham saya. Terus kalau mau tanya lagi kalau buat yang eh, penelitian yang relevan itu nanti ada nggak sih Pak? Ada kan Pak? Maksudnya berapa ya? Bab 2 mungkin ya? Berdua iya Pak. Nah itu ada cantuman kan. Nah itu kan penelitian yang relevan kan otomatis kita dapatnya dari eh, penulis-penulis yang sebelumnya. Nah itu nanti kita ambilnya itu tetap kita dengan bahasa kita sendiri kan Pak, enggak kita kopas gitu kan Pak hasil mereka. Iya, sama. Pokoknya kalau kita ambil merujuk, itu kita harus melakukan paraphrase ya. Tidak bisa kopas, kita lakukan paraphrase, kemudian dengan jujur kita harus tulis sumber rujukannya. Ulang burung sama Wijaya 2020. Gimana Dewi Wijaya? Iya Pak. Terus Lagi? kalau yang hipotesis itu kan jawaban sementara. Benar enggak Pak? Oke, sebentar. Hipotesis. Ini saudara mau pakai hipotesis ini? Untuk TA saudara. Nah, saya kan belum tahu kalau kemarin itu pas coba ngerjain tugasnya Bapak itu kayak lihat-lihat apa artikel-artikel yang TA gitu loh Pak. Ada hipotesis makanya menanyakan itu tuh Ini, ya, oke. soalnya gimana gitu Pak. Oke, kalau saudara mau menggunakan model-model yang ada hipotesis, berarti ini ya apa? Kalau bahasa simpelnya, bahasa gampangnya dugaan sementara gitu ya, hipotesis. Nah, tetapi sebetulnya bukan apa ya, bukan seperti pemahaman kita yang simpel itu, bukan seperti kalau bilangnya dugaan sementara, dugaan peneliti bukan loh ya. Ini adalah dugaan yang kita ambil dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini hipotesis. Jadi ketika riset saudara itu pakai hipotesis, maka sebelum muncul hipotesis itu sudah harus mereview, menjelaskan banyak penelitian terdahulu. Biasanya standarnya sih minimal 5 atau 6 penelitian terdahulu yang menyatakan hal yang sama. Misal ini ya, hasil kajian dari Wijaya 22 menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berdampak terhadap keinginan konsumen untuk kembali membeli. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Prianto 2020 yang menyatakan bahwa niat konsumen untuk membeli kembali itu dipengaruhi pengalaman masa lalu, yaitu kepuasan terhadap produk yang sama. Hal ini juga didukung oleh penelitian si X tahun sekian, si Y tahun sekian, dan sebagainya. Kurang lebih minimal kita butuh 5 sampai 6 penelitian terdahulu, baru kemudian kita bikin statement. Berdasarkan kajian terdahulu, maka H1, kepuasan berpengaruh terhadap niat membeli kembali. Proses menyusun hipotesis seperti itu. Kalau tugas akhir itu saya tidak mengatakan semuanya, tetapi almost hampir semua tugas akhir itu tidak pakai hipotesis ya. Jadi kebanyakan tugas akhir nanti arahnya lebih deskriptif ya. Dia memotret tempat magang, ada masalah ini saya potret, saya laporkan, analisisnya seperti ini, selesai. Jadi dia tidak memunculkan dugaan di awal, tidak. Tapi kalau saudara tugas akhirnya mau memakai hipotesis juga sah, boleh-boleh saja. Saudara munculkan dulu hasil penelitian si A, si B, dan sebagainya, maka dapat disimpulkan atau dapat dinyatakan bahwa ini berpengaruh terhadap ini. Oke, boleh ya.
Dewi Wijaya. Iya Pak, Oke, bisa dipahami? bisa Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, Eh, satu lagi. itu Pak, mau tanya, kan tadi ada dibilang bahwa kita bisa pakai hipotesis ataupun kita nggak bisa pakai hipotesis. Nah, saya sendiri pun kemarin pas baca-baca itu juga beberapa artikel memang berbeda-beda. Nanti ketika kita melaksanakan penulisan TA itu kita emang ada apa ya, aturannya, patokannya sendiri, atau nanti kita bersama dengan pendamping kita gitu Pak, untuk Aturan apa ini? Aturan format penulisan atau aturan apa? format penulisan Pak. Ya tadi kalau format penulisan kita sudah bahas satu semester ini ya di teknik materinya apa? Teknik penyusunan laporan ya. Ya. Kemudian yang tadi Sabrina Gallo sampaikan ada buku merah bisa dibaca juga ya. Satu, oke. Ketiga, nanti dosen pembimbing sudah pasti akan benerin itu kalau formatnya ini formatnya kok aneh ya. Nanti biasanya akan direvisi, kasih catatan ya di komennya karena ini nanti online ya kebanyakan. Maka TA saudara atau draft TA saudara itu pasti akan dikomenin sama pembimbing. Di Word itu ada fasilitas komen. Ini yang saya tampilkan di ini ada komennya ya. Iya. Kelihatan nggak ya? Beda ya? Ini PDF saya masih muncul nggak ya? Kalau di saya masih yang kesimpulan itu Pak. Simpulan sekarang kemudian ada komen sebelah kanan. Iya, masih. Ini ya, ada commented itu ya. Iya, Pak. Nah, karena bimbingan online nanti dosen akan pakai fasilitas ini komen di Word ini. Bagian ini akan dibikin lagi. Ya, ini kok hanya kurang ke kanan atau ke kiri dan sebagainya. Nanti dosen pembimbing akan beritahu. Tetapi maksud saya begini. Ketika saudara bimbingan dengan dosen pembimbing saudara, siapapun dosen pembimbingnya, kalau format redaksional nulis saudara itu sudah betul, itu akan sangat amat mempercepat proses saudara. Ya, walaupun dosen pembimbing nanti akan membantu saudara memperbaiki redaksional, tapi kalau redaksional saudara itu sudah betul, maka prosesnya akan cepat dan saudara akan lebih cepat untuk segera ujian. Ya, itu ya. Bisa diterima suara saya? Bisa Pak. Bayangkan kalau saudara, misal bukan saudara, misal ada mahasiswa ini submit email ke dosennya, crack, langsung dikomunis. Ini margin kirinya nggak beres ini, betulin. Ini struktur kalimatnya, SPOK-nya nggak jelas, mana ini, betulin. Langsung dikirim. Terus mahasiswa berputar di redaksional ini akhirnya kan, kirim balik lagi. Dosennya masih fokus redaksional. Ini fenomenanya nggak ada, ini cara nulisnya nggak benar. Ini akan memakan banyak waktu dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah berkata bagus redaksionalnya, sehingga dosen pembimbingnya bisa fokus ke konten dari TA-nya. Jadi dia akan mengkomeni isinya. Oke, ini sudah dapat fenomena ini nih ya, topiknya ini ya. Oke, topik ini kurang pas kalau fenomena ini. Ya, cari topik ini, buku ini baca lagi dan sebagainya. Itu akan lebih cepat prosesnya dibandingkan mahasiswa yang masih berkutat di level redaksional. Kenapa? Karena prosesnya akan seperti ini. Dosen akan lihat redaksionalnya tidak beres, maka dia otomatis fokus dia itu teralihkan ke tata cara nulis dan sebagainya. Ketika redaksionalnya sudah beres, misalnya sudah matang, baru dia beralih ke konten yang isi TA-nya. Ada dua tahap ini akhirnya. Bandingkan dengan yang satu, redaksionalnya beres, dosennya langsung fokus kontennya. Ini banyak menghemat waktu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
mungkin ini Ya. Mbak mau tanya aja, kalau misalnya ada nggak dari Bapak tips buat kita cari tema yang sekiranya itu mudah datanya kita dapatkan dan mungkin pengolahannya juga akan lebih mudah dipahami gitu Pak. Kalau ada dari Bapak tips buat kita itu Pak. Kalau topik PA ya, itu akan sangat tergantung di tempat magang saudara. Ya, jadi saudara magang, selama magang dari hari pertama sampai terakhir, itu yang saudara lakukan adalah bekerja di tempat perusahaan itu sambil observasi, sambil survei, supaya saudara tahu fenomenanya yang ada itu apa, baru kemudian ditarik. Kalau fenomenanya seperti ini, berarti konsep yang paling pas yang bisa pakai ini. Ya. Contoh ini tadi ya, masa dari magang minggu pertama, minggu kedua sudah bimbingan sama saya, Pak, ini saya dapat di bagian sharing kok banyak cacatnya ya Pak ya. Di wall tempo itu angkanya sekian. Dan saya minta kamu cek ke supervisor, dia range out of controlnya berapa. Kemudian dia diskusikan, dia menemukan bahwa kecacatan produk di bagian sharing itu di atas batas normal yang bisa ditoleransi perusahaan. Oke, menarik itu. Dan cari data-datanya, ini berarti kaitannya dengan konsep apa? Oh, ini kaitannya dengan konsep quality control. Oke, kamu baca quality control, kemudian kamu di perusahaan cari data-datanya, minta izin untuk akses data sekian bulan. Nanti kalau perlu tanya ke supervisor dan karyawan. Ini beres akhirnya, ya. Itu ya, yang kaitannya dengan topik. Pertanyaan kedua tadi kaitannya dengan apa ya? Halo Dewi. Iya Pak. Enggak tadi saya enggak satu aja Pak, saya tadi tanyanya. Ini ada dua ya, satu topik, terus apa cara lupa ya? Udah itu Pak, topik gimana biar kita tuh itu mungkin yang mudah diolah, yang mudah kita tangkap. Oh ya, kalau mudah diolah itu nanti memang ini ya berkaitan dengan fenomena yang bisa ditangkap hasil observasi sebagai fenomenanya apa. Tetapi dulu pernah saya kalau level D3 saudara deskriptif itu sudah bagus ya. Tapi kalau sudah mau lebih dari itu, kok teman-teman deskriptif saya mau analisis ini efek pengaruh tidak boleh. Tapi nanti analisis statistiknya agak lumayan dalam ya. Deskriptif sudah tinggal pakai chart itu ketemu sekian persen, oke, saudara analisis. Kalau causal effect, saudara analisis regresi mungkin ya, ini ada pengaruh atau enggak, lihatnya di angka ini sekian, kalau ini sekian artinya ini. Oke, ini analisisnya ya. Boleh deskriptif, boleh causal effect ya. Nanti ini juga tergantung saudara menemukan fenomenanya apa. Oke, ada lagi? Bisa ditangkap ya? Iya Pak, bisa sedikit-sedikit. Sedikit ya? Suaranya enggak bagus ya? Iya, kayak di jalan apa kena angin gitu, nggak tahu Pak. Kirain punya saya doang. Dari tadi, Pak. Kan? Dari tadi. Dari tadi. Iya. Apa Itu Pak Har pakai headset. saya pakai headset. Oh, pantesan. Tapi saya pakai laptop loh, ini nggak pakai handphone. Tapi memang rumah saya di pinggir jalan yang ramai gitu ya. Ya, jadi kalau kaitan topik, saudara hasil observasi survei di tempat magang. Ini dapat fenomena apa, kemudian saudara lari ke bukunya. Ini yang pas konsep apa.
Bisa diterima yang ini suaranya? Bisa Pak, bisa. Terima kasih ya Pak. Oke, kaitannya dengan analisis yang mudah. Kalau level TA biasanya deskriptif, tinggal saudara nanti pakai Excel bisa bikin chart dan sebagainya ya, ketemu sekian persen. Tapi kalau saudara mau berbeda, sama pakai regresi ini juga boleh. Ya. Apalagi ada yang mau pakai, saya mau pakai SEM, boleh. Kalau bisa boleh ya. Tapi saya khawatir nanti waktu ujian saudara malah malah kesulitan. Ya. Kalau bisa saya sarankan TA deskriptif saja. Tapi kalau terpaksa pakai statistik yang advance, ya nggak apa-apa. Oke, penjelasan saya yang terakhir bisa diterima atau suaranya belum jelas lagi? Bisa diterima Pak, terima kasih. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Atau Dewi ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Oke, Ayu Kartika, silakan. Ini Pak, kan kalau di mata kuliah yang penulisan ilmiah di Prodi MP itu ada pembahasan tentang research question sama rumusan masalah. Mungkin Pak Arif bisa ngasih contoh nggak Pak, supaya saya lebih paham gitu Pak? Kaitan dengan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Iya, katanya ada bedanya gitu Pak. Ya memang beda. Dulu pernah saya jelaskan di sini ya. Sabrina, ketuanya? Iya Pak. Sudah pernah kita diskusikan ya, problem statement dan research question ya? Iya. Sudah, ya Artika Ayu. Nanti minta papernya ya Artika Ayu ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi problem statement itu kita turunkan dari, karena ini level TA ya, kita turunkan dari fenomena yang kita temui di tempat magang, problem statement. Kemudian pertanyaan penelitian itu kita turunkan dari problem statement. Jadi kalau kita bikin riset gitu ya, di latar belakang kita bicara konsepnya, kita masuk ke fenomenanya, fenomena yang saya temui di magang adalah ini. Maka dari fenomena itu saya rumuskan masalahnya menjadi seperti ini. Kalau masalah seperti ini, maka pertanyaan penelitian saya seperti ini. Contoh ini ya, yang berkaitan dengan topik ini ya. Ini mahasiswa menemukan fenomena bahwa di bagian sharing itu pada bulan sekian produk cacatnya sekian buah, bulan sekian buah dan seterusnya. Itu fenomena ya. Dia ketemu itu data-datanya, supporting datanya dia dapatkan, dia punya tabelnya, bulan ini produk cacatnya jumlah sekian, bulan ini naik lagi, bulan ini naik lagi, bulan ini agak turun tapi bulan berikutnya produk cacatnya naik lagi. Ini fenomena. Kemudian dari situ dia membuat problem statement. Problem statementnya dia berbunyi bahwa tingginya angka atau tingginya produk cacat di bagian saving. Ini problem statement. Nah, kemudian pertanyaan penelitiannya, satu, apakah perusahaan sudah menerapkan quality control dengan baik? Yang kedua, apa faktor yang menyebabkan produk cacat di bagian saving? Ini contohnya ya. Artika Ayu, bisa didengar? Bisa Pak. Contohnya seperti itu Artika. Berarti kalau yang research question itu kayak lebih ke pertanyaannya ya Pak? Kayak diisi 5W+1 hanya gitu? Betul, jadi kalau Artika Ayu banyak membaca tugas akhir mahasiswa yang lalu di perpus atau di online, itu biasanya kebanyakan mereka tidak menuliskan problem statement, tapi langsung ke research questions.
di subbab perumusan masalah mereka langsung menyatakan berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitiannya adalah satu, apakah perusahaan sudah melakukan quality control dengan baik. Mereka menyebut perumusan masalah seperti itu. Ya, itu dulu. Maka sekarang secara akademik bahwa subbab itu harus ada big problemnya, harus ada problem statementnya, baru pertanyaan penelitian seperti itu. Maka di subbab perumusan masalah sudah akan menuliskan ya berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya, misalnya tingginya angka kecacatan produk. Kemudian sudah lanjutkan secara detail pertanyaan penelitian dalam kajiannya adalah satu, apakah perusahaan sudah mengaplikasikan atau menerapkan quality control dengan baik. Dua, faktor apa yang menyebabkan kecacatan produk. Ini contohnya seperti itu ya. Atika Ayu bisa mendengar dengan baik? Bisa Pak, terima kasih Pak. Sudah Ya. Pak. Oke. Tinggal nanti diaplikasikan ya waktu buat TA lo ya. Tak tagih lo ya. Iya Pak. Tak tagih lewat kaprodinya nanti. Bu Desi ya? Iya Pak, Bu Desi. Bu Desi itu partnernya dengan Pak Pram ya? Partner apanya Pak? Kepala labnya Pak Pram ya? Kurang tahu Pak, saya malah. Oh nggak tahu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Cukup ya? Nanti materi ini PPT dan contohnya saya share di grup ya. Ya, Pak. Pak, izin bertanya. Oke, silahkan Miftahul Jana. Buat tugas akhir itu kan yang kemarin mereview itu kan, Pak? Ya, Ya udah. mau mini riset? Nggak apa-apa. Ingin memastikan. Jadi nanti kita cari sendiri gitu kan, Pak? Iya, betul. Kelompok ya kayaknya ya? Atau Ya. individu ya? Kelompok, Pak, kelompok. Kelompok, ya. Iya, kelompok. Nah, ada lagi nggak? Yoga? Pak. Ada Rehan, Solika, Dewi Wijaya, Abigail. Sudah Pak sementara. Oke. Kalau sudah kita akhiri ya, oke. Kita akhiri kuliah hari ini ya. Ya, Pak. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu.